Terjangan banjir bandang, puluhan hektar lahan di Kecamatan Kayu Aro terancam gagal panen. Penegakan hukum kasus penabrakan jembatan Auduri 1 di Polairut melibatkan saksi ahli. Bawaslu Sarolagun menggelar sidang sengketa pengembalian berkas bakal calon bupati independen. Selamat sore saudara, hari ini Kamis 23 Mei 2024. Jambi hari ini hadir kembali menyapa Anda dengan beragam informasi aktual dari Provinsi Jambi. Ya, selain 3 topik utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Chandrika Divani. Dan saya Vidya Francisca, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Saudara, puluhan hektar lahan pertanian milik warga di Kecamatan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci diterjang banjir bandang. Dan akibatnya, tanaman milik para petani terancam gagal panen. Terjangan banjir bandang mengakibatkan rusaknya area pertanian warga di Desa Sangir, Kecamatan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci. Lahan yang semula sudah ditanami tanaman sayuran kini direndam banjir. Bahkan sebagian tanaman hanyut terbawa oleh limpahan air. Tidak hanya menghanyutkan tanaman, banjir bandang juga membawa material lumpur dan pasir sehingga menimbun tanaman milik petani. Seorang petani, Rusdin, mengatakan puluhan hektar lahan pertanian warga diterjang banjir bandang sehingga tanaman yang sudah mereka rawat terancam gagal panen. Curah hujan cukup tinggi, kami mengalami kebanjiran dan tanaman kami rusak parah. Oleh karena itu kerugian kami sampai puluhan juta rupiah, gagal panen. Warga berharap adanya solusi dari pihak pemerintah sehingga saat turun hujan lahan pertanian warga tidak lagi diterjang banjir bandang. Hilwan TVRI Jambi melaporkan. Ya saudara, perusahaan batubara diminta untuk berkontribusi dalam mempersiapkan hauling batubara melalui jalur sungai. Jika infrastruktur belum terpasang, hauling jalur sungai masih belum dapat dibuka. Balai Pelaksana Jalan Nasional BPJN Provinsi Jambi minta perusahaan batubara untuk berkontribusi dalam mempersiapkan hauling batubara melalui jalur sungai. Kontribusi itu berupa perbaikan jembatan, pemasangan rambu-rambu, dan pos pantau khusus jalur sungai. Kepala BPJN Provinsi Jambi Ibnu Kurniawan minta Pemprov Jambi tidak boleh membuka hauling batubara melalui jalur sungai jika semua infrastruktur belum terpasang. Hal itu untuk mengantisipasi terjadinya peristiwa tongkang batubara menabrak jembatan. Saat ini pemerintah Provinsi Jambi masih menutup hauling angkutan batubara melalui jalur sungai. Joko TVRI Jambi melaporkan. Saudara, hingga pertengahan bulan Mei tahun 2024 kali ini, Ditpol Aero Polda Jambi menangani 4 kasus kecelakaan kapal yang menabrak jembatan. Dan dari 4 kasus tersebut, saudara, 3 nakoda telah ditetapkan sebagai tersangka. Direktorat Kepolisian Perairan Polda Jambi mencatat hingga pertengahan Mei tahun 2024, terdapat 4 kasus kecelakaan kapal yang menabrak jembatan di Provinsi Jambi. Dari jumlah kasus itu, polisi telah menyita 3 kapal tugboat tongkang. Kapal tersebut yakni TB Cahaya Pertama, TB FBS C86, dan TB Hikmah Bunda. TB FBS menabrak jembatan Muaro Tembesi pada tanggal 5 Mei lalu, sedangkan TB Cahaya 1 dan TB Hikmah Bunda menabrak jembatan Auduri 1 pada 13 Mei dan 14 Mei lalu. Dari ketiga kapal yang disita, polisi telah menetapkan 3 nahkoda kapal yang berinisial SH, FZ, dan EY sebagai tersangka. Ketiga tersangka saat ini ditahan di rutan Ditpolairut Polda Jambi. Penetapan ketiga tersangka berdasarkan temuan penyidik polisi karena ketiganya tidak memiliki surat persetujuan berlayar. 4 kejadian, yang pertama itu di bulan Maret. Di bulan Maret sendiri kami masih melakukan penyelidikan. Kenapa? Pada saat itu kan saksi tidak ada yang melihat langsung, kemudian hanya mendengar. Namun pada saat itu kami masih melakukan penyelidikan ada atau tidaknya peristiwa pidana.
Sementara satu insiden kapal lainnya yang terjadi pada bulan Maret lalu di jembatan Muara Tembesi masih dalam proses penyelidikan aparat kepolisian. Polisi masih mencari identitas kapal tersebut. Ketiga nakoda kapal ini dijerat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran dan terancam 10 tahun kurungan penjara. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, pasca penetapan nakoda TB Cahaya 1 sebagai tersangka, Ditpolairut Polda Jambi bakal melibatkan saksi ahli dari Ditjen Perhubungan Laut. Hal itu lantaran saksi ahli dibutuhkan dalam kasus pelanggaran Undang-Undang Pelayaran tersebut. Nakoda kapal TB Cahaya 1, kapal yang menabrak jembatan Auduri 1, kini telah ditahan tim Subdit Gakum Ditpolairut Polda Jambi. Tersangka berinisial SH, kini masih menjalani proses pemeriksaan dan pemberkasan. SH kedapatan tidak memiliki surat persetujuan berlayar atau SPB karena telah jatuh tempo saat insiden kecelakaan tersebut. Ia dikenakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran dan terancam 10 tahun penjara. Saat ini penyidik bakal melibatkan saksi ahli dari Kementerian Perhubungan dalam kasus ini. Menurut Kasubdit Gakum Ditpolairut Polda Jambi, AKBP Wahyu Hidayat, saksi ahli dari Ditjen Perhubungan Laut nantinya bakal menguatkan tindakan polisi dalam memidanakan para pelaku. Tongkang dan takbutnya telah kami lakukan penyitaan, sehingga saat ini kami sedang mengajukan penetapan sita ke Pengadilan Negeri, dan juga kami sedang mengirimkan surat untuk pemeriksaan saksi ahli ke Ditjen Hubla di Jakarta. Karena terkait Undang-Undang Pelayaran kami memerlukan pemeriksaan ahli di bidang pelayaran, yakni di Ditjen Hubla di Jakarta. Sebelumnya, tiang jembatan Auduri 1 ditabrak tongkang pengangkut batubara. Beruntung hanya tiang pengamannya rusak dan tidak menghancurkan tiang utama jembatan. Namun kini kapal tongkang tersebut bernama MJS 2001 dan kapal takbot bernama Cahaya 1 milik seorang pengusaha dari Pekanbaru berinisial T. Kapal tersebut kini sudah disandarkan di kawasan Talang Duku dan sudah dilarang berlayar. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Sementara bentuk protes warga Kecamatan Muara Tembesi yang melarang aktivitas angkutan batubara melintasi jalur sungai mendapatkan respon dari pemerintah Provinsi Jambi, Saudara. Seperti tim Satgas Pengawasan Penegakan Hukum yang melakukan pengecekan kondisi dari jembatan pasca ditabrak tongkang batubara. Bentuk protes warga yang melarang adanya aktivitas tongkang batubara melintas di sepanjang jalur sungai mendapat respon dari tim Satgas Pengawasan Penegakan Hukum Wasgakum Provinsi Jambi yang turun langsung mengecek kondisi jembatan. Wakil Ketua Satgas Wasgakum Johansyah mengatakan, pemerintah Provinsi Jambi telah berkomitmen untuk menghentikan aktivitas batubara hingga 2 bulan ke depan. Selama proses penghentian, pemerintah Provinsi Jambi telah mendesak perusahaan tambang batubara untuk segera bertanggung jawab atas kerusakan jembatan. Johansyah mengklaim saat ini material untuk perbaikan tiang jembatan tengah dalam perjalanan menuju titik lokasi di Desa Pelayangan. Saya sampaikan ke masyarakat tadi, sekarang tiang pancang feeder itu sudah dalam perjalanan. Sekarang sudah di Desa Selat ya, dan besok pagi mudah-mudahan sampai. Johansyah berharap dukungan dari masyarakat sekitar untuk selalu mengawasi proses pekerjaan perbaikan tiang jembatan agar cepat diselesaikan. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Upaya pemerintah Provinsi Jambi yang akan melakukan perbaikan tiang jembatan pasca ditabrak tongkang batubara mendapat tanggapan dari warga. Warga minta rencana perbaikan tiang jembatan segera direalisasikan. Meski rencana perbaikan terhadap tiang jembatan di Desa Pelayangan, Kecamatan Muara Tembesi akan segera dilakukan. Namun warga sangat berharap janji dari pemerintah Provinsi Jambi dapat segera direalisasikan. Upaya pertanggungjawaban pihak perusahaan harus terus dikawal agar proses pekerjaan perbaikan tiang jembatan tidak terkesan asal-asalan. Salah seorang warga Desa Pelayangan, Samsul Bahri, mengatakan, warga telah sepakat akan tetap melarang aktivitas tongkang batubara melintasi sungai sebelum perbaikan dilakukan. Warga menilai kondisi jembatan penghubung jalan lintas Sumatera sudah sangat darurat dan dikhawatirkan dapat mengancam keselamatan pengguna jalan yang melintasi jembatan. Samsul Bahri dan warga lainnya berharap pemerintah Provinsi Jambi dan pihak perusahaan segera merealisasikan perbaikan tiang jembatan. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tingkat kemiskinan di Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi terus mengalami peningkatan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda sesaat lagi.
Anda kembali bersama kami di Jambi hari ini dalam segmen menuju Pilkada 2024. Saudara, Bawaslu Kabupaten Sarolangun akhirnya mengabulkan gugatan dari pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati perseorangan Muhammad Madel dan juga Nur Muhammad Agus. Bawaslu juga meminta kepada KPU Sarolangun untuk bisa memfasilitasi kembali pembukaan aplikasi Silon selama 2 hari kerja. Bawaslu Sarolangun menggelar sidang gugatan musyawarah bersama jajaran KPU dan bakal pasangan calon perseorangan Muhammad Madel dan Nur Muhammad Agus. Musyawarah itu terkait penyelesaian sengketa pengembalian berkas syarat dukungan bakal paslon jalur perseorangan Muhammad Madel dan Nur Muhammad Agus. Ketua Bawaslu Kabupaten Sarolangun Mudrika mengatakan, pihaknya telah melakukan musyawarah selama 2 hari kerja yang dihadiri kedua belah pihak. Dalam musyawarah, antara pemohon dan termohon telah mencapai kesepakatan, di mana pihak termohon yakni KPUD Sarolangun bersedia untuk membuka kembali akses silon pemohon pasangan perseorangan Muhammad Madel dan Nur Muhammad Agus. Jajaran KPU Sarolangun diberikan waktu selama 3 hari kerja untuk berkomunikasi dengan pihak KPU RI untuk membuka akses silon bagi pasangan bakal calon jalur independen. Di mana kesepakatannya termohon bersedia untuk membuka akses silon kepada pemohon untuk dapat memperpanjang waktu guna mengakses kembali, mengupload kembali syarat dukungan perseorangan tersebut kepada silon tersebut selama 2 kali 24 jam setelah akses silon dibuka. Berdasarkan hasil musyawarah, waktu 2 hari kerja tersebut diberlakukan sejak aplikasi Silon dibuka kembali oleh KPU Republik Indonesia. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Ya saudara, Bawaslu Kabupaten Merangin resmi menetapkan 72 panitia pengawas pemilihan umum kecamatan untuk Pilkada 2024. Ketetapan tersebut berdasarkan hasil evaluasi existing dan seleksi pendaftar baru. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya saat ini kami telah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi Ramadan Cerbita Kasa langsung dari Kabupaten Merangin. Ya, selamat sore Ramadan, bagaimana proses penetapan Panwaslu Cam terpilih saat ini? Selamat sore Cika. Ya baik, untuk penetapan Panwaslu Cam Kabupaten Merangin saat ini telah ditetapkan resmi oleh Bawaslu Kabupaten Merangin. Sebelumnya pada Rabu kemarin, pihak Bawaslu Kabupaten Merangin, ketua anggota melaksanakan rapat pleno penetapan Panwaslu Kecamatan untuk 24 kecamatan di Kabupaten Merangin. Dan kegiatan rapat pleno tersebut dimulai dari pukul 15.00 waktu Indonesia Barat dan diumumkan tertanggal 24 Kamis pada hari ini dan ditetapkan sebanyak 72 orang personil Panwaslu Cam yang didapat berdasarkan evaluasi existing dan pendaftar penerima Panwaslu Cam yang baru. Sebagaimana diketahui, proses pemenuhan Panwaslu Cam existing itu dimulai pada tanggal 23 April hingga 2 Mei 2024. Telah dilakukan penerimaan berkas persyaratan dan dilakukan evaluasi. Terdapat banyak 48 orang yang telah melewati tahapan existing dan dinyatakan memenuhi syarat. Kemudian 38 tidak lolos evaluasi dan 11 tidak mendaftar. Sehingga evaluasi existing tersebut terdapat kekurangan 24 orang Panwaslu Cam. Nah, terhadap kekurangan 24 orang itu dilakukan rekrutmen pendaftar baru yang dimulai dari penerimaan dan penelitian berkas administrasi sampai dengan pengumuman di tanggal 5 hingga 23 Mei 2024. Kemudian dilakukan ujian tertulis sebanyak 106 peserta, kemudian diambil 48 orang untuk dilaksanakan wawancara. 24 orang terpilih dan ditetapkan di 18 kecamatan atas kekurangan hasil existing sebelumnya. Cika. Ya, Ramadan, pasca penetapan ini, apa yang akan menjadi tugas utama dari Panwaslu Cam nantinya?
Ya, yang menjadi tugas utama tentunya mengenai dengan tugas yang telah ditetapkan pada saat setelah pelantikan nanti. Dan untuk diketahui, pelantikan Panwaslu-Cam Kabupaten Merangin dilaksanakan pada besok Jumat atau 24 Mei 2024. Yang di dalam pelantikan tersebut dibahas mengenai tugas dan fungsi Panwaslu-Cam pada saat Pilkada 2024 ini. Kemudian dilakukan pembekalan fungsi dan kewenangan serta tata kerja pola hubungan dalam pengawasan serta penguatan fungsi pengawasan penindakan dalam menjalankan tugas pada saat Pilkada 2024. Dapat kami sampaikan bahwa Bawaslu Merangin mengharapkan para panitia pengawas pemilu tingkat kecamatan ini dapat menjalankan tugas secara amanah sesuai dengan prinsip-prinsip pemilu, ketentuan peraturan perundang-undangan pada saat setelah dilakukan pelantikan nanti. Kembali ke studio Tika. Ya, usai penetapan ini, Panwaslu-Cam diharapkan akan dapat menjalankan tugasnya dengan amanah sesuai dengan peraturan yang ada. Terima kasih Ramadan atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Selamat sore. Kita ke sorotan lainnya, Saudara, terkait dengan keterbukaan berinvestasi. Gubernur Al-Haris memastikan bahwa Provinsi Jambi ini merupakan daerah yang aman dan juga menguntungkan untuk berinvestasi. Meningkatkan kemudahan berinvestasi tentunya ini akan menjadi salah satu strategi yang terus diupayakan oleh pemerintah agar pemilik modal minat untuk berinvestasi. Keterbukaan investasi menjadi salah satu fokus utama pemerintah Provinsi Jambi untuk memaksimalkan percepatan pembangunan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat. Meningkatkan kemudahan berinvestasi menjadi strategi yang terus diupayakan pemerintah Provinsi Jambi agar pemilik modal minat berinvestasi. Tren positif tumbuhnya investasi ditargetkan dapat mengoptimalkan geliat ekonomi masyarakat yang selanjutnya menjadi pondasi dan struktur kokoh perekonomian daerah. Hal itu dikatakan Gubernur Jambi Al-Haris saat meresmikan pembukaan pasar swalayan bahan bangunan di kawasan Jambi Business Center. Semakin banyaknya investasi, tentu akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan memberikan kebermanfaatan yang besar bagi masyarakat. Al-Haris memastikan Provinsi Jambi merupakan daerah yang aman dan kondusif serta sangat menguntungkan untuk berinvestasi. Para penanam modal diajak untuk tidak ragu-ragu dalam berinvestasi. Wilayah Provinsi Jambi yang memiliki potensi strategis di Pulau Sumatera juga menjadi poin tambahan untuk berinvestasi. Yang pertama, kita bangga sekali bahwa di Jambi telah dibuka sebuah mall Mitra 10. Di dalamnya lengkap, lengkap. Ada alat bangunan, ada rumah tangga, dan lain sebagainya, lengkap pokoknya. Nah, saya kira hadirnya Mitra 10 ini kembali memberikan suatu kemajuan di Jambi, khususnya di bidang ekonomi tentunya. Menurut prediksi Bank Indonesia Perwakilan Jambi, perekonomian Provinsi Jambi akan tumbuh di kisaran 4,7% hingga 5,2% pada tahun 2024. Pertumbuhan perekonomian itu seiring semakin membaiknya konsumsi masyarakat dan pemerintah serta meningkatnya investasi. Rendiarta, TVRI Jambi melaporkan. Kita ke informasi lainnya, Saudara. Angka kemiskinan di Kota Sungai Penuh pada tahun 2023 mencapai 2.660 orang. Jumlah itu meningkat dari tahun sebelumnya, yakni hanya 2.040 orang. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Sungai Penuh, jumlah penduduk miskin di Kota Sungai Penuh pada tahun 2023 mencapai 2.660 orang. Jumlah itu mengalami kenaikan 3% dibandingkan tahun 2022. Meningkatnya jumlah penduduk miskin disebabkan naiknya harga sejumlah komoditas, rendahnya upah minimum kerja, dan terjadinya inflasi. Meski terjadi peningkatan, namun tingkat kemiskinan di Kota Sungai Penuh berada pada posisi paling rendah seprovinsi Jambi. Jadi seperti yang kita ketahui, memang
salah satu tugas BPS adalah mengukur tingkat kemiskinan, keterbandingan antar wilayah se-Indonesia. Di Sungai Penuh untuk tahun 2023 level kemiskinan kita ada di 3%, itu paling rendah se-Provinsi Jambi. Hingga saat ini Badan Pusat Statistik masih melakukan pendataan jumlah penduduk miskin di Kota Sungai Penuh pada tahun 2024. Fahlan, TVRI Jambi melaporkan. Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Pengentasan wilayah yang tak tersentuh oleh jaringan internet menjadi salah satu komitmen dari pemerintah Provinsi Jambi melalui program Internet Masuk Desa. Kebermanfaatan program ini tentunya terus dioptimalkan agar seluruh desa terjangkau jaringan internet. Dan untuk bisa mengetahui informasi selengkapnya, Saudara, saat ini kita sudah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi, Randy Arta. Selamat sore, Randy. Seperti apa realisasi program Internet Masuk Desa sampai dengan tahun 2024 kali ini, Randy? Baik, selamat sore Siska dan juga pemirsa. Program Internet Masuk Desa yang menjadi program unggulan dari pemerintah Provinsi Jambi sesuai visi Jambi Mantap, keberadaannya terus dioptimalkan. Program yang dibawa kendali Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi ini ditargetkan bisa menjangkau jaringan masyarakat, jaringan internet di desa-desa di seluruh wilayah Provinsi Jambi hingga ke 285 desa yang ditargetkan selesai pada tahun 2024. Program ini juga diupayakan pemerintah untuk mendukung program desa digital yang menjadi dan selaras dengan visi ketiga Jambi Mantap, yakni memantapkan kualitas sumber daya manusia. Berdasarkan data dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi, pembangunan program Internet Masuk Desa yang sudah dilakukan sejak tahun 2023 sudah menyasar ke sebanyak 125 desa yang seluruhnya sebelumnya belum terjangkau jaringan internet. Sementara untuk tahun 2023 sudah menyasar ke sebanyak 80 desa yang seluruhnya sudah dipasang dan bisa dinikmati masyarakat. Sementara untuk penyelesaian pada tahun 2024 yang masuk dalam RPJMD Provinsi Jambi ditargetkan selesai akhir tahun ini, yang saat ini tahapannya sedang dalam masa evaluasi. Kemudian untuk meningkatkan kebermanfaatan dari program Internet Masuk Desa, pemerintah sudah merencanakan pembangunan 10 tower repeater untuk menjangkau memperluas akses internet bagi masyarakat. Pembangunan repeater ini dikhususkan untuk daerah-daerah yang jangkauan akses internetnya tidak bisa memiliki jangkau yang luas sehingga akses internet terbatas. Pembangunan repeater dilakukan pemerintah agar akses internet bisa menjangkau jarak lebih dari 2 km sehingga memberikan layanan internet yang baik bagi masyarakat. Demikian, Siska. Baik, Randy, sejauh apa progres ataupun juga target realisasi tower repeater sejauh ini? Baik, pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas Komunikasi dan Informatika sebenarnya sudah melakukan pembangunan tower repeater sejak tahun 2023 lalu sebagai sarana evaluasi. Pembangunan ini dilakukan pemerintah di Desa Air Batu, Kabupaten Merangin, yang berdekatan dengan area wisata geopark yang saat ini sudah bisa dinikmati masyarakat. Sementara untuk tahun 2024, pembangunannya baru dilakukan di Muaro Emat, Kabupaten Kerinci, yang untuk dilakukan untuk memberikan akses internet bagi masyarakat. Untuk penyelesaian target dari 9 yang belum selesai dari 11 total yang dilakukan sejak tahun 2023, dilakukan pemerintah untuk realisasinya saat ini sedang dalam masa tahapan evaluasi pemasangan lokasi. Kehati-hatian pemerintah untuk menentukan titik lokasi ini dilakukan agar kebermanfaatan dari tower repeater ini bisa menjangkau seluruh area yang menjadi tujuan dan lokus. Optimalisasi keberadaan internet Masuk Desa terus dilakukan pemerintah untuk memaksimalkan layanan internet bagi masyarakat hingga ke pelosok-pelosok daerah. Demikian, Siska. Baik, terima kasih Randy Arta, kontributor TVRI Jambi yang melaporkan langsung terkait Internet Masuk Desa yang menjadi salah satu program unggulan dari pemerintah Provinsi Jambi. Selamat sore dan selamat bertugas kembali, Randy. Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Sejumlah harga kebutuhan bahan pokok di pasar tradisional Sungai Penuh mengalami kenaikan. Dan kenaikan harga ini disebabkan karena faktor cuaca dan juga minimnya pasokan dari tingkat para petani. Sejumlah harga bahan pokok di pasar tradisional Sungai Penuh mengalami kenaikan. Selain disebabkan faktor cuaca, kenaikan harga bahan pokok juga disebabkan minimnya pasokan di tingkat petani.
Kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan harga diantaranya cabai merah yang saat ini mencapai Rp56.000 per kilogram dari harga sebelumnya hanya Rp45.000 per kilogram. Harga daging ayam potong di harga Rp48.000 per kilogram dari harga sebelumnya hanya Rp38.000 per kilogram dan harga bawang merah di harga Rp45.000 per kilogram dari harga sebelumnya hanya Rp35.000 per kilogram. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Sungai Penuh Suarman mengatakan, meski harga bahan pokok mengalami kenaikan, namun tidak mempengaruhi daya beli masyarakat. Untuk mengantisipasi lonjaknya harga kebutuhan pokok, Dinas Ketahanan Kota Sungai Penuh akan bekerja sama dengan Perum Bulog untuk melakukan pasar murah. Dan ini kami sampaikan, khusus komoditi cabai, bawang merah, bawang putih, dan daging ayam potong, termasuk ikan laut ataupun ikan kering. Ini yang pertama dipengaruhi karena cuaca. Yang kedua dipengaruhi lagi karena stok barang itu masuk ke pasar Tanjung Bojore jumlahnya terbatas dan kebutuhan masyarakat itu seperti normal seperti biasanya akan kebutuhan pangan. Suarman mengimbau seluruh pedagang agar tidak melakukan penimbunan bahan pokok sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Fahlan, TVRI Jambi, melaporkan. Sempat turun, kini harga bawang merah di pasar tradisional Aurduri Kota Jambi kembali naik. Harga bawang merah dari Pulau Jawa kini mencapai Rp50.000 per kilogram. Setelah sempat turun, harga bawang merah di pasar tradisional Aurduri Kota Jambi kembali naik. Khususnya bawang merah dari Pulau Jawa yang mencapai Rp50.000 hingga Rp52.000 per kilogram. Sebelumnya, harga bawang merah berkisar Rp40.000 hingga Rp48.000 per kilogram. Salah seorang pedagang Yasmawati mengaku, selain minimnya pasokan, kenaikan harga bawang merah juga disebabkan bencana alam yang terjadi di sejumlah daerah sentra pertanian. Kenaikan harga bawang merah berdampak terhadap turunnya pendapatan pedagang. Sekarang modal kalau kayak gini Rp44.000. Rp44.000 ya? Kalau sebelumnya berapa, Bu? Kemarin sebelum naik ada sempat Rp40. Ini artinya kita jual berapa sekarang, Bu, harga bawang? 50, 52. 50, 52. Kalau sebelumnya? Sebelumnya kan jual 48. Apa, Bu, sebabnya naik nih, Bu? Gak tahu lah, kurang tahu kami apa itu kerjaan para tengkulak, apa bawangnya nggak ada, kita nggak tahu. Hotdi dan pedagang lainnya berharap pemerintah daerah dapat memberikan solusi dalam menstabilkan harga bahan pokok agar daya beli masyarakat tetap stabil. Joko, TVRI Jambi melaporkan. PJ Bupati Merangin sandang gelar Datuk Setio Dirajo dari masyarakat Tabir Ulu. Informasi selengkapnya saudara kami hadirkan usai jeda di segmen editorial sesaat lagi. Anda kembali bergabung bersama kami dalam segmen advertorial. Penjabat Bupati Merangin Mukti mendapat gelar adat Datuk Setio Dirajo dari masyarakat Kecamatan Tabir Ulu. Penganugerahan itu diserahkan langsung oleh Ketua Lembaga Adat setempat yang disaksikan Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani. Dengan gelar sudah dituliskan dengan gelar Datuk. Penjabat Bupati Merangin Mukti mendapat gelar adat Datuk Setio Dirajo dari masyarakat Kecamatan Tabir Ulu. Prosesi pemberian gelar adat dilaksanakan bertepatan dengan HUT ke-24 Kecamatan Tabir Ulu. Ketua Lembaga Adat Tabir Ulu Muhtar Lutfi mengawali prosesi dengan penyempatan selempang Datuk Setio Dirajo, pemasangan peci adat, penyelipan keris, dan penyerahan plakat sertifikat adat yang disaksikan Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani. Usai prosesi penganugerahan, Mukti resmi menyandang gelar Datuk Setio Dirajo. Dengan pemberian gelar adat itu, kini Mukti resmi menjadi nenek mama masyarakat Kecamatan Tabir Ulu. Mukti mengatakan, selain bangga, Mukti juga merasa terbebani dengan pemberian gelar adat dari masyarakat Tabir Ulu. Ketika telah menyandang gelar adat, dirinya harus mampu mengayomi dan menjalankan tatanan masyarakat yang bermartabat sebagaimana falsafah adat bersendi syarak bersendi kitabullah.
karena adat adalah salah satu ketentuan hukum dapat mengatur tata larik dan jatuh dalam usul hukum karma atau hukum yang lain yang patut kita sejajarkan dengan hukum pemerintah. Ada hukum adat yang berseni syarat berseni kita bukan sudah diakui kebenarannya oleh undang-undang dan oleh agama dan oleh orang tua kita, orang-orang tua cerdik pandai ini. Salah seorang pengurus lembaga adat Tabir Ulu, Jamaluddin, mengatakan, gelar adat merupakan suatu penghargaan yang diberikan kepada seseorang yang dianggap patut dan layak, baik itu gelar yang diberikan kepada nenek mama yang sifatnya penghargaan dari anak penakan atau warga di suatu wilayah. Ramadan Cerbiata Kasa, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pasca pelantikan pergantian PJ Bupati dari Bahyuni Deliansyah kepada Raden Najmi, pemerintah Kabupaten Muaro Jambi menggelar pisah sambut. Saya dengan istri saya lihat kemudian ada Bang Jambi tingkatan. Pisah sambut penjabat Bupati Muaro Jambi dari Bahyuni Deliansyah kepada Raden Najmi berlangsung di Rumah Dinas Bupati pada Rabu siang 22 Mei 2024. Mantan PJ Bupati Bahyuni Deliansyah akan melanjutkan tugasnya sebagai Kalaksa BPBD Provinsi Jambi. Pisah sambut yang digagas Pemkab Muaro Jambi ini juga diisi dengan penyerahan cenderamata dari PJ Bupati Najmi serta Forkopimda dan Sekda kepada Bahyuni Deliansyah. PJ Bupati Raden Najmi mengatakan akan mengabdikan dirinya untuk Muaro Jambi dengan meneruskan kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat. Masa kepemimpinannya hingga terpilih Bupati definitif hasil Pilkada Serentak 2024. PJ Bupati Najmi akan mengutamakan pelayanan, kedisiplinan ASN dan menuntaskan persoalan yang tengah dihadapi Muaro Jambi serta menyukseskan pesta demokrasi yang tahapannya tengah bergulir. Terima kasih kepada Pak Bahyuni Deliansyah yang sudah melaksanakan tugasnya dengan baik. Saya akan melanjutkan estafet roda pelaksanaan roda pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Tentu pertama saya minta dukungan kepada Forkopimda, OPD dan seluruh masyarakat Muaro Jambi. Sementara itu, mantan PJ Bupati Bahyuni Deliansyah mengucapkan permohonan maaf kepada seluruh elemen masyarakat dan ASN di Kabupaten Muaro Jambi apabila ada pelayanan yang belum maksimal. Bahyuni juga memberikan selamat kepada Raden Najmi dan berharap dapat melanjutkan estafet kepemimpinan untuk Muaro Jambi yang lebih baik. Saya bekerja ikhlas, ibadah, sehingga kita sama-sama melihat hari ini Muaro Jambi semakin hari. Itulah harapan saya diberikan dalam jabatan baru untuk bisa melanjutkan sehingga seluruh masyarakat Jambi ini bisa dijaga. Raden Najmi bukanlah orang baru di Muaro Jambi. Najmi pernah menduduki posisi strategis, yakni Kadis PMD dan memahami persoalan yang tengah dihadapi Muaro Jambi. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Polda Jambi lakukan penggerebekan lokasi pertambangan emas tanpa izin di Rantau Pandan. Informasi selengkapnya, Saudara, kami hadirkan usai jeda sesaat lagi. Anda kembali bergabung bersama kami dalam segmen Info Haji 1445 Hijriah. Saudara, berdasarkan data dari Kementerian Agama Kabupaten Tebo, jumlah calon jemaah haji yang akan diberangkatkan pada tahun 2024 sebanyak 194 orang. Satu jemaah haji asal Rimbo Bujang atas nama Reza Liza Andini, berkisar umur 19 tahun, menjadi jemaah termuda yang berangkat pada tahun 2024. Jumlah calon jemaah haji asal Kabupaten Tebo yang diberangkatkan pada musim haji tahun 2024 berjumlah 194 orang. Dari jumlah tersebut, calon jemaah haji termuda yakni berusia 19 tahun, atas nama Reza Liza Andini yang berasal dari Kecamatan Rimbo Bujang. Sedangkan untuk calon jemaah haji tertua berusia 87 tahun atas nama Siti Atkah yang berasal dari Kecamatan Tujuh Koto. Kasih Haji Kemenak Tebo Darmawi mengatakan, calon jemaah haji yang berangkat tahun 2024 telah mendaftar dari bulan Januari hingga April pada tahun 2012.
Sementara itu untuk tahun 2024, kuota haji di Kabupaten Tebo berkurang dari tahun sebelumnya. Tahun 2023, kuota haji mencapai 255 orang. Untuk tahun 2024, kuota haji 194 orang. Namun yang sudah melunasi biaya perjalanan haji 218 orang. Yang berangkat tahun ini kita pendaftaran di tahun 2012 bulan 1 sampai bulan 4. Kita ini kan yang paling muda itu namanya Reza Liza Aldini. Itu umurnya berkisar 19 tahun, itu dari 50 jam. Calon jemaah haji asal Kabupaten Tebo masuk dalam kloter 28 yang tergabung dengan beberapa kabupaten dan kota di Provinsi Jambi, seperti Bungo, Merangin, dan Kota Jambi. Para calon jemaah haji ini direncanakan berangkat pada tanggal 9 Juni 2024 mendatang. Intizam Tafari Jambi melaporkan. Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Polda Jambi menggerebek tempat aktivitas pertambangan emas tanpa izin di Dusun Sungai Telang, Kecamatan Rantau Pandan, Kabupaten Bungo. Dan dari hasil penggerebekan ini, Saudara, polisi menyita 1 alat berat dan juga menghancurkan base camp tempat penambang beristirahat. Tim Subdit 4 Tipiter Polda Jambi yang dibantu Polres Bungo dan Denpom 2/2 Sriwijaya mendatangi lokasi area peti di Dusun Sungai Telang, Kecamatan Rantau Pandan, Kabupaten Bungo. Untuk tiba di lokasi, petugas harus menyusuri area hutan dan menyeberangi sungai dengan waktu tempuh selama 5 jam. Kedatangan petugas tampaknya sudah diketahui para penambang. Setibanya di lokasi, petugas hanya mendapati sisa-sisa pertambangan peti tanpa 1 orang penambang di lokasi. Petugas hanya mendapati 1 alat berat ekskavator yang digunakan para penambang. Selain itu, polisi juga mendapati base camp tempat para penambang beristirahat. Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol Mulia Priyanto mengatakan, penggerebekan itu dalam rangka meminimalisir aksi penambangan peti yang merusak lingkungan. Penggerebekan itu atas laporan masyarakat yang resah akibat dampak yang ditimbulkan aktivitas peti. Meski tak menemukan penambang, namun petugas merusak alat berat dan base camp peti dan membakar sisa-sisa kayu base camp tersebut. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pengembangan Pelabuhan Teluk Majelis Kabupaten Tanjung Jabung Timur kembali dipersidangkan dengan agenda pembacaan tuntutan. Dari pembacaan tuntutan itu, 4 orang terdakwa dituntut dengan pasal tindak pidana korupsi. Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pengembangan Pelabuhan Teluk Majelis Kabupaten Tanjung Jabung Timur kembali dipersidangkan. Sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jambi ini beragendakan pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk 4 orang terdakwa. Humas Pengadilan Negeri Jambi, Suwarjo, mengatakan, pada sidang lanjutan kemarin, JPU menuntut para terdakwa dengan tuntutan pasal tindak pidana korupsi. Kepada terdakwa CP, Sandra Tris Haryanto dan Andrianto, dengan hukuman pidana penjara 1 tahun 6 bulan penjara serta denda 100 juta rupiah. Untuk terdakwa Ibrahim dituntut 1 tahun 4 bulan dan denda 50 juta rupiah. Dengan pembacaan tuntutan ini, sidang akan kembali digelar pada pekan depan dengan agenda pembelaan para terdakwa. Polda Jambi mengungkap kasus dugaan korupsi proyek upgrade stasiun Pandu Teluk Majelis senilai 3,4 miliar rupiah. Dalam perkara itu, sejumlah orang ditetapkan sebagai tersangka. Di antaranya CP Raimeta Atmaja, mantan General Manager PT Pelindo II Cabang Jambi 2021-2023. Sandra Tris Haryanto, mantan General Manager PT Pelindo II Cabang Pelabuhan Jambi. Andrianto Ramadan, mantan Deputi GM Operasional dan Teknik PT Pelindo II Cabang Pelabuhan Jambi periode 2020-2023. Dan MT Yombi Larasandi, mantan Direktur Utama PT Waibek Hak Perkasa. Mereka dikenakan pasal 2 ayat 1 subsidiar pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana. Asyar TVRI Jambi melaporkan. Saudara, dugaan kasus pembunuhan seorang wanita bernama Nasipa yang jasadnya ditemukan pada bulan Februari yang lalu hingga saat ini belum berhasil diungkap oleh Polres Batanghari. Dan akhirnya pendampingan kasus ini diambil alih oleh tim kuasa hukum Hotman Paris. Tim kuasa hukum Hotman Paris atau Hotman 911 resmi melakukan pendampingan hukum terhadap keluarga korban dugaan pembunuhan Nasipa
warga Kabupaten Batanghari yang kasusnya bergulir sejak Februari lalu. Dalam penanganan kasus ini, tim kuasa hukum Hotman 911 sudah berkoordinasi dengan pihak Polres Batanghari maupun di Treskrimum Polda Jambi dengan memberikan asistensi terhadap perkara tersebut. Salah seorang perwakilan tim kuasa hukum Hotman 911 Jambi, Rifki, mengatakan, pihaknya juga telah mendapat kuasa dari keluarga korban untuk membantu proses pengungkapan kasus anaknya. Bahkan dari keterangan yang didapat dari pihak keluarga serta berkas perkara, terdapat sejumlah kejanggalan dalam kasus ini. Kalau yang kami baca dari berkas, kami berdasarkan hasil otopsi, ini ada dugaan pembunuhan yang sampai hari ini setelah dibuat laporan oleh pihak penyidik per tanggal 27 Februari 2024 kemarin, belum ada titik terang. Sebelumnya, kasus Nasipa sempat menggegerkan warga Kabupaten Batanghari. Jasad korban ditemukan tanpa busana di sebuah kolam bekas galian batu bara di kilometer 6, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Muara Tembesi pada 27 Februari lalu. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, Sat Narkoba Polresta Jambi kembali menggelar razia penyalahgunaan narkoba di 2 lokasi yang diduga tempat pesta narkoba di kawasan Jambi Timur. Usai razia, 2 lokasi itu diberi garis polisi. Dua lokasi yang diduga tempat pesta narkoba di kawasan Jambi Timur Kota Jambi diberi garis polisi oleh petugas Sat Narkoba Polresta Jambi. Penyegelan pada Rabu malam itu dilakukan untuk memastikan lokasi tersebut tidak disalahgunakan kembali oleh para pelaku untuk pesta narkoba. Kasat Narkoba Polresta Jambi, Kompol Silain, mengatakan, penyegelan lokasi itu dilakukan setelah mendapatkan laporan dari masyarakat terkait maraknya aktivitas peredaran narkoba. Hal itu diperkuat dengan ditemukannya sejumlah barang bukti penyalahgunaan narkoba berupa bungkus bekas sabu di lokasi kejadian. Dalam razia itu, polisi mengamankan 2 orang yang dicurigai sebagai penyalahguna narkoba. Keduanya akan dilakukan uji sampel penyalahgunaan narkoba. Tadi ada beberapa titik yang sudah kita lakukan berkaitan dengan ausantik. Yang pertama, informasi yang diduga ada base camp di wilayah Silincah, dan kita lakukan polis line di rumah atau di bedeng tersebut. Kemudian di JNT. Di JNT itu, di belakang JNT juga kita saksikan bersama bahwa di situ berdasarkan informasi masyarakat bahwa di sana ada transaksi narkoba. Razia penyalahgunaan narkoba akan terus ditingkatkan petugas kepolisian hingga beberapa pekan ke depan, dengan harapan aksi tersebut dapat diminimalisir sedini mungkin. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, puluhan mahasiswa di Kota Jambi menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Gubernur Jambi. Mereka menuntut kinerja dari Al-Haris sebagai Gubernur Jambi yang dinilai buruk sebagai kepala daerah. Gabungan mahasiswa di Jambi melakukan unjuk rasa di kantor Gubernur Jambi pada Rabu sore kemarin 22 Mei 2024. Mereka menilai kinerja Gubernur Jambi Al-Haris masih kurang, baik dari pembangunan infrastruktur dan pengaturan angkutan batubara. Ada beberapa tuntutan dalam aksi tersebut. Di antaranya meminta transparansi pembangunan Taman Putri Pinang Masak yang menghabiskan puluhan miliar. Kemudian pembangunan Islamic Center dan Sport Center yang dinilai bermasalah, serta janji politik Gubernur Jambi dalam penyelesaian polemik batubara yang belum tuntas. Puluhan mahasiswa itu melakukan orasi di depan gedung kantor Gubernur Jambi. Mereka meminta transparansi Gubernur Jambi Al-Haris sebagai kepala daerah. Meski aksi tersebut mendapat pengawalan ketat oleh petugas kepolisian, namun sempat diwarnai dengan saling dorong antara peserta unjuk rasa dengan petugas kepolisian. Hari ini menjadi tuntut kita, hari ini ada poin besarnya yaitu batubara dan RTH. Jadi RTH ini bentuk desainnya itu dengan barang yang jadi ini, Bang. Itu tidak sesuai, Bang. Dan juga masalah batubara ini dialihkan ke laut, ke jalur air. Cuman banyak merugikan, Bang. Banyak merugikan masyarakat lagi. Terutama itu jalan umum, Bang. Contoh kemarin terjadi di Auduri 1, Bang. Itu tongkang batubara itu menabrak, Bang. PLT Asisten 2 Setda Provinsi Jambi, Johansyah, berupaya menemui peserta unjuk rasa. Johansyah menyebutkan saat ini semua program Gubernur Jambi masih terus berjalan dan semua pekerjaan terus diawasi oleh BPK Republik Indonesia. Mahasiswa terkait dengan
penjelasan terkait dengan RTH, kemudian stadion, kemudian Islamic Center, kemudian jalan khusus, kemudian keterbukaan penerimaan P3K itu kan, tapi semuanya belum terjawab tadi kan. Baru saya jelaskan masalah RTH, mereka sudah mau lanjutkan. Sebenarnya kan proses pembangunan yang kita lakukan ini kita ada lembaga kan, lembaga pengawas. Ya, tapi terima kasihlah ke adik-adik untuk peduli, untuk menyampaikan aspirasi, tidak masalah. Puluhan mahasiswa merasa kecewa karena tidak bertemu dengan Gubernur Jambi Al-Haris secara langsung. Puluhan mahasiswa berjanji akan melakukan aksi yang lebih besar dengan jumlah massa yang lebih banyak. Joko Tefari Jambi melaporkan. Diduga bermuatan BBM, 1 unit mobil terbakar di kawasan Beringin, Kelurahan Handil, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi. Tidak ada korban jiwa pada insiden ini, namun ratusan liter BBM disita petugas kepolisian dari insiden kebakaran tersebut. Beringin. Beginilah video amatir milik warga saat 1 unit mobil sedan berwarna hitam yang terbakar di kawasan Jalan Adamali, Kelurahan Handil Jaya, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi terbakar Kamis siang 23 Mei 2024. Dari video amatir tersebut memperlihatkan 1 unit mobil habis terbakar setelah sempat menabrak gerai yang berada di pinggir jalan. Kadis Damkar Kota Jambi Mustari mengatakan, setelah mendapatkan laporan dari masyarakat, petugas damkar langsung diterjunkan ke lokasi kejadian. Belum diketahui secara pasti penyebab dari insiden kebakaran tersebut, karena saat proses pemadaman, pemilik kendaraan tidak berada di tempat. Selain itu, diduga kendaraan ini terbakar saat mengangkut ratusan liter BBM jenis Pertalite. Hal ini dipastikan setelah ditemukan sejumlah dirigen BBM yang terbakar dan yang berhasil dikeluarkan oleh pengendara. Pada hari ini kami dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi menerima laporan dari masyarakat bahwasanya ada 1 unit kendaraan roda 4 yang terbakar di wilayah Beringin, Kelurahan Kebun Handil, Kecamatan Julutung, dan kita menurunkan 1 armada pemadam kebakaran serta 1 unit mobil rescue dengan 5 personil, dan saat kita temukan mobil sudah dalam kondisi keadaan terbakar. Dan si pemilik kendaraan sempat mengamankan 6 jerigen BBM yang diindikasikan adalah Pertalite. Guna menyelidiki insiden ini, sejumlah BBM yang tidak terbakar diamankan petugas kepolisian. Asyar Tefari Jambi melaporkan. Dan informasi tadi saudara sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda. Saya Vidya Francisca. Dan saya Chandrika Divani bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.